Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Kusuma Wardani, NIM 96, beserta teman saya yang bernama Melia Tantri. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi tertulis di lingkungan anak usia dini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang awal pengenalan komunikasi pada anak usia dini. Dalam membimbing anak-anak, terutama pada anak usia dini, sangat diperlukan kemampuan yang efektif. Diharapkan melalui komunikasi yang efektif, pendidik yang hendak diajarkan atau diterapkan kepada anak dapat tercapai. Pertama adalah ucapan seorang anak setelah mampu berbicara dengan orang lain. Kata-kata pertama merupakan cara seorang anak untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Ini dianggap sebagai proses perkembangan bahasa yang dipengaruhi oleh kematangan kecerdasan. Komunikasi juga faktor paling penting untuk menjalin hubungan yang paling baik dengan sesama manusia. Selanjutnya adalah perkembangan kalimat pada anak usia 5 tahun pertama. Yang pertama adalah tahap awal bahasa 0 sampai 1 tahun, di mana tahap ini akan ditandai dengan kemampuan bayi untuk mengoceh sebagai cara untuk berkomunikasi dengan ayah dan ibunya. Bayi mampu merespon atau memberi tanggapan yang berbeda-beda terhadap rangsang yang diberikan oleh orang di sekitarnya. Contohnya, bayi akan tersenyum kepada orang yang dianggapnya ramah, dan sebaliknya, jika bayi tersebut akan menangis dan menjerit kepada orang yang dianggapnya tidak ramah atau ditakuti. Yang kedua adalah tahap bahasa dini di usia 1 sampai 2,5 tahun. Tahap ini ditandai dengan kemampuan anak dapat membuat kalimat 1 sampai 2 kata. Periode ini terbagi dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah bicara 1 kata, yaitu kemampuan anak membuat kalimat terdiri dari 1 kata. Contohnya, anak mengucapkan kata ibu. Hal ini berarti dapat mengartikan ibu minta tolong. Yang kedua adalah bicara 2 kata, yaitu kemampuan anak untuk membuat kalimat menggunakan 2 kata sebagai ungkapan komunikasi dengan orang lain. Contohnya, kakak jatuh. Yang ketiga adalah bicara lebih dari 2 kata, yaitu kemampuan anak dapat membuat kalimat secara lengkap. Contohnya adalah saya minum susu. Yang ketiga adalah tahap bahasa usia 2,5 tahun sampai 5 tahun. Tahap ini ditandai dengan kemampuan anak menguasai bahasa yang lebih lengkap. Contohnya, anak dapat mengucapkan kata saya sudah makan buah melon. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat komunikasi pada anak usia dini. Yang pertama adalah mempelajari atau mengajarkan sesuatu. Yang kedua adalah mempengaruhi perilaku seseorang. Yang ketiga adalah mengungkapkan perasaan. Yang keempat menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain. Dan yang terakhir adalah berhubungan dengan orang lain. Dan selanjutnya adalah unsur-unsur dalam komunikasi. Untuk dapat berkomunikasi secara efektif, kita perlu memahami unsur-unsur komunikasi. Antara lain, yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah pengirim yang mengirim pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Unsur yang sangat berpengaruh dalam komunikasi karena merupakan awal terjadinya suatu komunikasi. Yang kedua adalah komunikan. Komunikan adalah penerima yang menerima pesan dari komunikator. Kemudian, komunikan itu akan memahami, menerjemahkan, dan memberi respon. Yang ketiga adalah media, yaitu saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana komunikasi, berupa bahasa verbal maupun nonverbal. Yang keempat adalah pesan. Isi komunikasi berupa pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang kelima adalah tanggapan, merupakan dampak komunikasi sebagai respon atas penerima pesan, diimplementasikan dalam bentuk umpan balik atau tindakan berupa pesan yang diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Tantri, NIM 84. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman saya. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk komunikasi berdasarkan pengasuhan orang tua. Menurut slide yang saya buat, saya mencantumkan 5 poin. Yang pertama, bentuk komunikasi otoriter, yaitu memaksakan kehendak.
Contohnya itu orang tua terlalu memaksakan kehendaknya terhadap anak. Contohnya, ketika si anak ingin sekolah di TK A, tapi si orang tua ingin si anak sekolah di TK B. Ataupun nanti ketika si anak sudah dewasa, ketika sudah masuk SMA, si orang tua menginginkan anak untuk masuk ke jurusan IPA sesuai kehendaknya, sedangkan si anak memiliki potensi lebih ke jurusan yang IPS. Hal tersebut merupakan contoh dari bentuk pengasuhan otoriter. Nah, selanjutnya, lebih banyak berbicara daripada mendengar, itulah sifat ayah dan ibu. Kebanyakan orang tua lebih banyak memberikan wejangan atau ceramah pada anak-anaknya, tapi tidak mau mendengarkan permasalahan yang sedang dialami oleh si anak. Hal tersebut salah karena dapat mempengaruhi pola psikis anak. Contohnya, anak akan menjadi lebih malas untuk bercerita ataupun menjelaskan apa yang sedang dia alami. Selanjutnya, cenderung memberi nasihat dan arahan tanpa mempedulikan masa lalu. Contohnya begini, si anak telah memiliki kesalahan atau telah melakukan kesalahan di masa lalu. Namun, kebanyakan orang tua tidak memperdulikan, dan kebanyakan orang tua tersebut lebih senang untuk memberi nasihat atau arahan kepada anak tanpa melihat kesalahan apa yang dilakukan oleh si anak tersebut di masa lalu. Selanjutnya, tidak mau mendengar dan memahami dahulu masalah yang dialami anak. Kebanyakan orang tua mereka itu lebih sering memberikan atau melakukan hal yang menurut mereka itu benar, sedangkan mereka tidak memperdulikan apa yang telah dialami atau masalah apa yang telah dihadapi oleh si anak. Hal tersebut akan mempengaruhi dan akan membuat si anak untuk menjadi takut berkomunikasi atau bercerita kepada orang tua. Baik, slide selanjutnya. Selanjutnya, bentuk komunikasi demokratis, yaitu saling menghargai. Di sini orang tua seharusnya menganggap anak sebagai teman, berikan perhatian dan kasih sayang pada saat ia menceritakan kisahnya. Ketika seorang anak memiliki masalah atau keluhan, seharusnya orang tua merangkul dan mengajak anak untuk berdiskusi apa yang sedang dialami oleh anak tersebut, bukannya malah memberikan nasihat yang membuat anak memiliki atau merasa bahwa dirinya kurang dalam kepercayaan dirinya, atau sesuatu yang membuat anak menjadi lemah. Maksudnya itu, kebanyakan orang tua memberikan arahan kepada anak dengan cara yang salah, yaitu tidak mau melihat masa lalu anak, tidak mau mendengarkan apa yang telah anak lakukan. Selanjutnya, puji keberhasilan kecil yang telah dilakukan oleh anak. Sebagai orang tua, kita juga perlu memberikan reward atau suatu penghargaan kecil kepada anak, yaitu dengan memujinya. Seperti seorang anak balita atau anak usia dini, ketika dia sudah mulai bisa untuk membuang sampah ke tempat sampah, kita sebagai orang tua harus memberikan pujian kecil seperti, wah kamu pintar sekali nak, dan itu akan membuat hati atau seorang anak menjadi senang, dan itu akan membuat dia memiliki perasaan untuk selalu membuang sampah ke tempatnya supaya ibu atau ayahnya memuji apa yang dia lakukan. Selanjutnya membaca untuk anak usia dini. Membaca menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Menurut definisi ini, membaca diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menelaah atau mengkaji isi dari tulisan, baik secara lisan maupun dalam hati, untuk memperoleh informasi atau pemahaman tentang sesuatu yang terkandung dalam tulisan tersebut. Membaca bagi anak usia dini itu cukup penting. Kita sebagai orang tua atau pendidik perlu mengajarkan kepada anak pentingnya membaca, memberikan pengetahuan kepada anak bahwa membaca adalah jembatan untuk menambah ilmu pada diri dia. Selanjutnya,
Yang selanjutnya, perkembangan kemampuan membaca pada anak usia dini. Yang pertama, tahap timbulnya kesadaran terhadap tulisan. Anak-anak usia dini yang sudah mulai memasuki. Selanjutnya, perkembangan kemampuan membaca pada anak usia dini. Yang pertama yaitu tahap timbulnya kesadaran terhadap tulisan. Anak-anak usia dini yang telah memasuki sekolah PAUD mulai diajarkan oleh para guru mereka atau di rumah sudah diajarkan oleh orang tua mereka bagaimana cara menulis. Anak mulai tahu atau mulai mengetahui simbol-simbol atau bentuk-bentuk huruf dan angka. Selanjutnya, tahap membaca gambar. Di situ biasanya anak-anak telah diperkenalkan dengan buku-buku dongeng yang telah diisi atau terdapat gambar sehingga nanti anak-anak akan mulai mewarnai atau dibimbing oleh orang tua dan mulai diberi pemahaman tentang ilustrasi gambar yang dicantumkan. Selanjutnya, tahap pengenalan bacaan. Tahap pengenalan bacaan ini orang tua atau pendidik mulai mengenalkan nama-nama huruf dan angka, seperti anak-anak mulai dikenalkan dengan bentuk dan bunyi suatu simbol huruf dan angka. Selanjutnya, tahap membaca lancar, yaitu anak sudah mulai dapat membaca dengan baik dan lancar. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.